selalulah menggunakan sabun untuk mencuci tanganmu. Jangan lupa mandi, oke? Sebelum kita mulai pelajaran untuk pagi ini, mari kita membacakan parita terlebih dahulu. Jangan tidak diikuti, harus semua mengikuti seperti biasa ya. Baik, mari kita berajari, mari kita pejamkan mata. Kita mulai dengan membaca. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbe satta bhavantu sukhitaran. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Oke, sampai berjumpa kembali di pelajaran sekali ini, yaitu meneladan para siswa pendukung Buddha. Banyak sekali pendukung Buddha yang kita ketahui dari seluruh penjuru India, ya, dari mulai Kapilavastu, Benares, Savatthi, dan beberapa di antaranya. Kita ketahui banyak sekali yang ingin mengikuti jejak dari Sang Buddha itu sendiri, di mana dari awal 6 tahun penderitaan Sang Buddha melakukan meditasi di hutan Uruvela, mendapatkan cobaan, mendapatkan bermacam-macam ya, baik dari fisiknya, baik dari batinnya, semua telah beliau alami. Nah, jadi pengikut Sang Buddha begitu banyak sekali. Sang Buddha juga membabarkan dhamanya selama 45 tahun, begitu lama ya. Nah, baik, kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama yang kita ketahui adalah Pisaka. Pisaka adalah wanita penyokong umat Buddha yang dinamakan sebagai Dalika. Ya, Pisaka dilahirkan dari keluarga yang sungguh kaya raya, sama seperti yang dialami oleh Pangeran Siddhartha yang merupakan pemilik atau yang merupakan seorang yang akan mewarisi tampah dari ayahnya, yaitu Raja Sudodana. Tetapi karena Pangeran Siddhartha ingin menolong kita makhluk hidup supaya lebih hidup berbahagia, supaya lebih dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik. Begitu juga dengan Pisaka. Beliau pernah dikunjungi oleh Sang Buddha di tempat kelahirannya, dan kemudian Pisaka berbakti melakukan ajaran, mengikuti peraturan-peraturan, terutama adalah 5 sila dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah Pancasila Buddhis. Oke. Nah, setelah melakukan semua peraturan tersebut, menjalankan peraturan tersebut, maka Pisaka berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Oke. Nah, Pisaka memiliki 5 macam kecantikan wanita. Artinya, beliau memiliki 5 keistimewaan bagi seorang wanita. Salah satunya lihat di halaman 74. Satunya adalah kecantikan dari rambutnya. Rambutnya yang mengkilap, rambutnya yang bersinar. Jangan tidak cuci rambut ya. Nanti ada sesuatu yang jalan di rambut kita. Oke? Kemudian yang kedua adalah kecantikan penampilan. Kecantikan penampilan dari bentuk rupanya, badannya, semuanya bagus. Kemudian kecantikan struktur tulang, tidak bengkok sana, bengkok sini, jadi lurus sesuai dengan strukturnya ya. Semua orang ingin memiliki itu. Yang keempat adalah kecantikan kulit yang lembut dan berwarna kuning emas. Jadi tubuh kita, terutama kulit kita, kadang-kadang kulit kita ada kusam-kusam sedikit ya. Ini tidak, berwarna kuning keemasan, cantik sekali. Kemudaan, artinya tetap awet muda, seperti Miss ini. Oke? Nah, oke. Jadi kemudaan itu artinya tidak tua. Di usia berapa tahun
Jadi orang sangat suka sekali Pisaka itu datang ke tempat mereka. Pisaka diundang kemana-mana, tempat peresmian, tempat buka toko, tempat orang melahirkan, tempat orang menikah. Orang senang sekali mengundangnya karena Pisaka merupakan seseorang yang sangat baik dan kemudian memiliki 5 keajaiban atau 5 kecantikan yang didapatinya. Oke, maka dari itu karena beliau juga merupakan pendukung umat Buddha, nah jadi diberi nama Daika, pendukung umat Buddha yang utama. Pisaka memiliki banyak pengikut, memiliki banyak sekali peranan-peranan dalam jalannya agama Buddha ini, ya, berlangsungnya agama Buddha. Selama 20 tahun terakhir berada di Sampati, Pisaka telah banyak membagi waktunya di 2 vihara, yaitu Vihara Jetapana dan Vihara Pubarmana. Ya, jadi Pisaka ini bukan hanya berada di tempatnya saja, bukan hanya melakukan kebajikan-kebaikan, dan bukan saja hanya di desanya, di desa Sampati, tetapi di berbagai daerah. Namun pada 20 tahun pengabdiannya kepada umat Buddha, Sampati Pisaka telah melakukan banyak sekali untuk membangun agama Buddha ini, menyokong agama Buddha ini. Nah, kemudian Pisaka memohon 8 anugerah kepada Sang Buddha. Apa anugerah itu? Lihat di halaman 75. 8 anugerah untuk Pisaka. 1, ya, jubah kepada para biku yang selesai melaksanakan fasa. Ini akan disediakan oleh Pisaka. Jadi beliau meminta 8 anugerah kepada Sang Buddha. Kedua, makanan kepada biku yang datang ke Sampati. Ketiga, makanan kepada para biku yang pergi dari Sampati. Keempat, makanan kepada biku yang sakit. Kelima, makanan kepada mereka yang menjaga biku yang sakit. Keenam, obat kepada biku yang sakit. Ketujuh, beras untuk keperluan mendadak. 8, pakaian mandi kepada para bikuni. Jadi 8 anugerah ini selama masa hidupnya Pisaka diperkenalkan untuk melakukannya. Nah, alangkah senangnya kita bisa dapat menyumbangkan pikiran kita dapat menyumbangkan uang atau harta kita dapat menyumbangkan tenaga kita untuk melakukan atau membabarkan dhamma. Jadi sebagai seorang siswa, alangkah baiknya kita membantu dalam pembabaran dharma ini. Caranya bagaimana? Saya tidak punya uang kan punya papa sama mama saya. Bisa dengan cara apa? Melakukan sebuah pembabaran dharma, yaitu apa? Membaca parita setiap sebelum dan selesai kita melakukan tugas atau perbuatan atau pekerjaan. Apakah telah kamu lakukan? Tentu saja ya. Nah, jadi sebelum kita belajar terlebih dahulu, mari kita membaca parita. Setelah kita belajar, kita membaca parita juga. Jadi akhirnya ada awal dan ada akhir. Alangkah senangnya ya, Miss. Biasanya ya sebelum kita lockdown, sebelum kita mengalami pandemi COVID ini, kita selalu melakukan itu ya. Nah, baik, lanjutkanlah di rumah. Jangan sampai kita tidak membaca parita. Nah, itulah 8 yang dimintai oleh Pisaka kepada Sang Buddha. Jadi setelah dia mencapai kesucian Sotapanna pun, beliau tidak pernah berhenti untuk melakukan satu kebajikan ya. Nah, oke, baik. Kamu lihat lagi, Pisaka banyak memiliki 10 orang putri dan 10 putri, 10 putra dan 10 putri. Memiliki 20 orang anak, memiliki cucu 20 lagi. Pisaka mempunyai 8.420 anak cucu dan cicit. Alangkah senangnya ya.
setelah meninggal, Pisaka kembali di surga di Manarati atau surga tingkat kelima. Kenapa berada di surga? Karena jasa dan kebaikan Pisaka tak terhingga besarnya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, nah kita lihat. Kemudian setelah melakukan banyak hal, Pisaka membangun sebuah wihara di Taman Timur yang diberi nama dengan Wihara Kubarama. Di sini juga di kota di daerah Sumatera ini, khususnya di Medan, kita juga memiliki Wihara Kubarama Center. Nah, jadi boleh kita ke sana sekali ya. Kita lihat Kubarama yang dibangun itu hampir sama dengan Kubarama yang dibangun oleh Pisaka dulu, ya, sebagai cekwakannya atau sebagai contoh dari wihara tersebut. Nah, kemudian abu dari Pisaka setelah kemangkatannya, beliau abunya dimasukkan ke guci, kemudian jenazah Pisaka yang berada di Sapat itu diambil dan diletakkan di Wihara Kubarama. Oke. Nah, baik. Pisaka adalah seorang wanita yang memiliki keyakinan kepada Saga, yaitu berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta melakukan sila, kedermawaan yaitu Caga, dan kebijaksanaan yaitu Pana. Nah, begitu besar dan begitu mulia dari apa yang dilakukan oleh Pisaka terhadap perkembangan agama Buddha di India dulu, yaitu di kota Sapati khususnya. Beliau menjalankan sila, beliau percaya dengan Buddha dan Sangha, beliau melakukan segala hal untuk mendukung agama Buddha. Begitu juga kita, mari kita dukung agama kita, yaitu agama Buddha, dengan cara menjalankan sila, yaitu Pancasila Buddhis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baiklah, jangan lupa dilakukan, jangan lupa kita membabarkan Dhamma terlebih dahulu dalam kehidupan kita sehari-hari, baca Parita. Itu satu di antara dapat yang kita lakukan sebagai seorang siswa. Oke, baik, akhir kata kita jumpa lagi minggu depan.